Selamat bertemu kembali dalam diskusi dengan kelompok kami. Kemarin, kelompok diskusi kecil kami berkumpul kembali dan berdiskusi tentang isu politik yang saat ini lagi hangat dibicarakan. Salah satu teman mengatakan bahwa kita semua sudah melenceng terlalu jauh dari tujuan awal diskusi kecil ini. Ya, maksudnya, kelompok diskusi kami ini ada kelompok rakyat kecil yang awam politik. Jadi tujuan diskusi ini adalah untuk sedikit lebih mengerti politik, khususnya yang berhubungan dengan pemilihan umum 2024. Ya, jadi pilpres, jadi pemilihan umum, pemilihan legislatif dan sebagainya. Menurut teman-teman kami sudah terbawa arus yang melenceng jauh sekali dan dari tujuan awal yang sederhana. Teman kami mengatakan bahwa beberapa topik diskusi ini sudah membuatnya sakit. Tekanan darahnya yang biasanya cuma sekitar 120 sampai 130 mm Hg bisa melonjak sampai 160 mm Hg atau milimeter air raksa ya satuannya. Saat yang lalu saya sudah mengingatkan kelompok kami bahwa diskusi sudah melenceng jauh dan mungkin sudah banyak terpengaruh oleh provokasi, hoax, fitnah, dan tuduhan-tuduhan bombastis yang sangat memicu emosi. Nah, itu memang berat ya. Buat kami yang tidak tahu politik itu memang cukup berat. Saya juga sudah mengingatkan bahwa memasuki atau melibatkan diri dalam politik praktis tanpa pengetahuan umum politik yang mencukupi akan sangat menguras energi dan memicu emosi yang mungkin tidak terkendali. Itu sebabnya kami memutuskan, di dalam hal ini kelompok kami, untuk kembali santai dan tidak usah berlebihan membahas isu politik yang memicu emosi. Seorang teman saya yang lain mengusulkan untuk tegak lurus pada Jokowi, Bapak Presiden yang sudah sangat kita percayai. Semua setuju. Awalnya usulan ini ditolak oleh beberapa teman ya, anggota diskusi kita yang lain. Kemudian saya usulkan, bagaimana kalau kita kembali ke koran Jawa Pos. Ya, awalnya diskusi ini memang adalah dari membaca beberapa isu politik dalam hubungannya dengan pemilu 2024 itu dari Jawa Pos ya. Kemudian saya usulkan untuk kembali memakai Jawa Pos sebagai acuannya. Kemudian semuanya setuju. Pemilihan judulnya juga disetujui, yaitu tentang gagasan yang dibahas dan diusulkan Ganjar Pranowo. Karena ini artikel ini hampir setiap hari ada ya di Jawa Pos. Dengan catatan, kalau ada gagasan capres yang lain, juga akan didiskusikan. Salah satu alasan judul ini diterima karena Jokowi merekomendasi Pak Ganjar sebagai presiden. Nah, ini akan saya selipkan. Mari kita lihat cuplikan pidato Bapak Presiden Jokowi dalam acara puncak peringatan Bulan Bung Karno. Dalam cuplikan ini ditunjukkan atau menunjukkan bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Terakhir, ini untuk 2024. Di sini hadir calon presiden dari PDI Perjuangan, Bapak Ganjar Pranowo. Saya ulangi, tadi telah kita dengarkan calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo.
saya titip untuk semuanya, bagi peserta pemilu, baik itu pileg, pilgub, pilbub, pilihan wali kota dan pilpres. Karena yang hadir di sini sangat menentukan. Tadi pesan Ibu Megawati Soekarno Putri jelas, saya tidak usah mengulang. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Untuk menang. Untuk menang. Selanjutnya, mari kita baca gagasan Pak Ganjar dengan judul Ganjar optimistis Indonesia keluar dari middle income trap. Artikel ini didapatkan dari koran atau surat kabar Jawa Post yang terbit tanggal 8 November 2023. Calon Presiden Ganjar Pranowo optimistis Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau istilah kerennya middle income trap. Itu merupakan istilah ekonomi yang mengacu pada keadaan sebuah negara yang berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat meningkat lagi menjadi negara maju. Soal middle income trap ini sebenarnya harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan memberikan layanan kesehatan. Aksesnya harus mudah, itu ya kata Pak Ganjar setelah beliaunya menghadiri acara tahunan US Indonesia Investment Summit ke-11 yang diselenggarakan oleh MCAM Indonesia. Ini adalah dan US Chamber of Commerce di Jakarta. Untuk menjaga kualitas sumber daya manusia, pemerintah perlu menyiapkan akses pendidikan yang mudah. Dengan demikian, bonus demografi di Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik, tidak menjadi ancaman. Atau coba direview kembali tentang diskusi kita mengenai bonus demografi ini. Kita punya kesempatan bonus demografi yang tinggi. Ini adalah masyarakat produktifnya banyak. Langkah kedua yang harus dilakukan untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah adalah mengoptimalkan potensi ekonomi. Dengan waktu sekitar 10-13 tahun. Ya, ini kesempatan kita ini. Kita harus gaspol, harus cepat. Kita tidak bisa urut kacang atau perlahan-lahan geraknya. Seluruh kekuatan harus disiapkan. Nah, demikian ya himbauan dari Pak Ganjar. Upaya-upaya tersebut harus didukung dengan sistem anggaran yang tepat. Kalau bahasanya Pak Jokowi, kalau sudah dilantik, langsung gaspol dan dieksekusi saja. Salah satunya adalah pangan harus berdaulat dan tahan. Kita berbicara juga mengenai transisi energi. Kemudian yang ketiga, kesehatan dan pendidikan. Itu bisa dilakukan. Jadi anggaran kita harus bisa naik dan optimal. Saya yakin semua pasti mampu. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah, periode tersebut, bonus demografi akan menjadi bencana bila tidak diikuti dengan peningkatan kualitas manusia Indonesia serta penguasaan sains dan teknologi. Jumlah penduduk lebih dari 278 juta jiwa atau terbesar keempat di dunia dapat menjadi potensi sekaligus kekuatan besar bagi Indonesia untuk melompat menjadi negara maju. Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam dapat menjadi kutukan sumber daya alam jika tidak dikelola secara optimal. Potensi sumber daya alam seperti energi,
mineral, pertanian, perkebunan, perikanan, serta keanekaragaman hayati adalah kunci bagi Indonesia dalam bersaing di dunia internasional dan menghadirkan kesejahteraan rakyat. Menurut Ganjar, potensi digital Indonesia juga harus dimanfaatkan dengan bersandar pada kekuatan dan sumber daya nasional. Sementara itu, perubahan iklim yang telah bergeser menjadi krisis iklim mengharuskan adanya pergeseran paradigma dalam pembangunan. Lingkungan hidup atau planetary boundaries harus menjadi batasan bagi seluruh aktivitas, terutama aktivitas ekonomi. Nah, itu adalah gagasan, ide Pak Ganjar Pranowo di dalam tadi judul kita adalah meningkatkan kita dari jebakan ekonomi menengah, keadaan sebuah negara yang berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat meningkat lagi menjadi negara maju.